boleh minta tisu nggak dok? Ngelap mata karena benar-benar keluar air dari mata aku tuh, benar-benar nangis segitu nangisnya. Hi everyone, welcome back again with me ya. Kali ini aku akan talking again about jerawat ya, khususnya seperti kalian lihat di judulnya, yaitu suntik jerawat. Nah, mungkin buat yang baru nonton aku ataupun baru dengerin podcast aku ya, jadi di sini aku acne fighter, I'm not dermatologist, aku bukan dokter ataupun expert. Jadi di sini aku just wanna share my personal experience, but nanti di tengah-tengah aku akan selipin sedikit insight dari dermatologist. Jadi make sure kalian nonton video ini sampai habis, oke? Jadi kenapa aku pengen angkat tentang suntik jerawat, karena kemarin belum beberapa lama ini aku sempat share kalau jerawat aku tuh lagi parah-parahnya. Nah, ini juga yang bikin aku sekarang bare face, karena aku sekarang lagi pakai obat retinoin. Aku bisa ngomong banyak tentang ini, aku akan bikin video nanti di video yang lain tentang retinoin itu apa. Jadi bikin kulit aku tuh kering, jadi aku juga nggak make upan, aku bare face, cuman pakai lip gloss aja. Nah, tipe jerawat aku tuh lah jerawat hormonal acne. Kalau kalian bisa lihat di sini, jerawat aku tuh banyak di daerah rahang bawah, jadi kayak di pipi di sini lumayan bersih, cuman yang banyak tuh daerah sini nih, daerah sini ya, kalian bisa lihat. Cuman ya udah, itu biarin aja, karena iya namanya jerawat kita nggak bisa kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah gimana kita solve that problem, right? Nah, sekarang aku akan jelasin pengalaman aku saat aku suntik jerawat. Jadi ya as you know, kalau jerawat hormon itu kan biasanya dia tuh tumbuhnya di daerah rahang, warnanya merah dan sakit, dan tumbuhnya itu lama banget, mulai dari dia pertama mulai tumbuh sampai dia matang. Bahkan matangnya kadang ada yang di dalam, dan pecahnya tuh juga lama banget, bisa sampai 2 mingguan, sampai dia hilang bekasnya makin lama, bisa berbulan-bulan, bakal bisa tahunan untuk ngilangin bekasnya gitu, kalau nggak ada pengobatan menggunakan exfoliating ataupun treatment khusus ya gitu. Nah, itulah yang bikin aku mencari jalan pintas untuk mengempeskan jerawat aku, yaitu suntik jerawat. Karena kebanyakan orang bilang suntik jerawat itulah jalur pintas seseorang untuk menyernakan masalah itu. Jadi ini sedikit kejujuran aku, pertama kali aku suntik jerawat tuh bener-bener takut banget, karena aku tipe orang yang takut banget sama namanya suntik gitu. Waktu ini agak melenceng sedikit ya, waktu SD itu aku pernah yang namanya kan suntik reguler ya, suntik TBC apa ya, THT atau apa aku lupa, suntik. Aku tuh kabur saking takutnya, dan ketahuan, akhirnya aku gak diseret sih, tetap dibawa lagi, tetap disuntik sambil nangis-nangis. Nah, itu tuh benar-benar pengalaman yang menurut aku tuh kayak ya memang sakit gitu, aku nggak suka dan aku takut sama jarum suntik. Sampai akhirnya aku gede dan aku menemukan masalah di wajah aku yang bikin aku pun sedikit pernah minder juga. Ya udah, jadi aku kayak paksain diri untuk gue harus suntik supaya gue nggak malu, supaya gue nggak minder gitu ya. Nah, akhirnya aku suntik jerawat di dokter kulit aku. Nah, banyak banget yang nanya nih di DM aku juga waktu aku bilang pengen suntik jerawat. Itu suntik jerawat di mana? Ya pasti suntik jerawat di dokter aku. Di mana? Kalian masih nonton di My Acne Story Part 1. Linknya aku taruh di bawah. Udah, kalian bisa cek aja di sini, diklik. Di situ aku jelasin semua, aku sebutin semua dokternya, siapa-siapa aja, jadi harus nonton. Nggak perlu aku jawab di sini ya. Nah, terus aku suntik di dokter aku tuh awalnya benar-benar takut banget sih, karena aku takut itu gitu loh sama jarum. Akhirnya aku konsultasi dulu sama dokter aku, dia bilang oke, kalau mau suntik jerawat nggak apa-apa, suntik itu benar-benar loh. Itu pertama kali aku suntik jerawat itu sampai 6 titik, itu tuh sampai yang kayak bener sakit itu, karena aku tipe orang yang takut sama jarum suntik. Jadi kayak 6 titik, 3 titik tuh aku udah bener kayak, dok, napas dulu boleh nggak, istirahat dulu. Sampai saking kayak aku takutnya, deg-degannya, sampai aku nangis beneran segitu, nangis juga di dokter klinik tuh. Aku udah bener nangis kayak boleh minta tisu nggak dok, kayak ngelap mata karena bener keluar air dari mata aku tuh, udah bener nangis segitu nangisnya. Akhirnya ya udah ya, pertama, kedua, ketiga, akhirnya udah biasa aja, udah terbiasa suntik di
wajah, nggak tahu kalau di yang lainnya ya. Kalau di tangan tuh kayak masih takut deh kayaknya. Nah habis itu udah kan, setelah suntik jerawat itu biasanya dokter akan ngasih krim untuk pereda rasa nyeri sih. Habis itu ya udah malamnya, jangankan besoknya, malam itu jerawat udah kempes dan akhirnya kita tinggal fight untuk ngilangin bekasnya. Itu sih kenapa banyak orang tergiur dengan yang namanya suntik jerawat. Nah kemarin sebenarnya saat aku ini lagi pandemi ini kan, aku nggak bisa kemana-mana, aku nggak bisa treatment juga, nggak bisa tindakan dokter juga, nggak bisa konsultasi juga. Akhirnya aku tuh kayak muka aku kan getting worse, sedangkan aku belum stop obat dokter. Akhirnya kayak aku sebel sendiri, aku ngerasa kayak gue masih pakai obat dokter, kenapa gue masih jerawatan aja sih, maksudnya masih nunggu-nunggu. Akhirnya saking keselnya juga, udahlah stop aja gitu kan. Akhirnya setelah stop itu aku berkeinginan untuk udah deh suntik aja. Nah bodohnya aku baru cari tahu tentang suntik jerawat itu kemarin, bukan dari setahun yang lalu aku mau suntik jerawat. Nah akhirnya setelah aku googling, aku ketemu deh seorang dokter yang menurut aku bagus banget. Kalian juga mesti follow Instagramnya Dr. Dermita SPKKKK. Dia dokter kulit ya, yang ternyata dia pernah ngebahas tentang suntik jerawat dan itu benar-benar open my eyes tentang suntik jerawat. Dia pernah bilang kalau suntik jerawat itu memang bikin jerawat kempes. Tapi ini ada tapinya nih. Tapi ya, jadi di obat suntik jerawat itu kan ada kandungan yang namanya kortikosteroid. Nah, jadi obat ini adalah obat anti radang yang bisa ngobatin jerawat kita yang gede-gede itu sedang meradang, yang akhirnya bisa kempes. Tapi si kandungan ini bisa merusak kolagen yang ada di dalam kulit kita yang nanti akan menyebabkan scars alias bopeng. Nah, si dokter Dermita ini juga bilang kalau dia udah jarang melakukan suntik jerawat untuk pasien-pasien dia gitu, karena suntik jerawat itu bukan satu-satunya cara untuk mengobati jerawat kita yang sedang meradang gitu, tergantung jenis keparahannya gitu, karena nggak semua jenis jerawat itu bisa diobatin atau harus dilakukan tindakan suntik jerawat. Nah, ada dua kondisi dimana kayak ini jerawat ini harus banget, udah excuse banget bisa dilakukan suntik jerawat. Yang pertama itu suntik jerawat bisa dilakukan kalau misalnya jerawatnya itu udah gede banget, merah, sakit, nyut-nyutan, nyeri. Oke deh, itu boleh dilakukan suntik jerawat, karena kasihan juga kan pasiennya, pasti benar-benar itu it hurt sangat gitu kan. Nggak sakit aja udah sakit banget ke dalam sini gitu kan, apalagi sakit yang kerasa gitu. Yang kedua itu kalau misalnya ada cara penting, misalnya besoknya tuh ada mau nikahan, mau ada lamaran ataupun apa, kan pasti kan jerawat meradang itu kan jendolnya lumayan gede ya, ganggu banget teksturnya, sedangkan makeup nggak bisa menghapus tekstur gitu. Jadi udah mau nggak mau dokter akan melakukan suntik jerawat, walaupun at the end of the result konsekuensinya adalah scars atau bopeng. Nah, cuman untuk beberapa case sebenarnya ada juga sih yang nggak menyebabkan bolong, karena ya bisa aja, karena kan kalau suntik jerawat itu kandungan obat si jerawat itu kan adalah gitu, dan tingkat keparahan jerawat kita pun beda-beda setiap orang. Jadi kalau dosisnya yang dikasih dokter itu pas, intinya gitu ya, intinya kalau dosisnya pas mungkin kemungkinan besar nggak akan scars. Tapi kalau dosisnya tidak pas, kelebihan atau kekurangan, itu akan menyebabkan terjadinya scars. Resiko lain selain scars itu sendiri, biasanya ada tumbuh jerawat kecil-kecil di sekitar yang disuntik gitu. Cuman sebenarnya kalau aku pribadi ya, kalau misalnya tumbuh jerawat itu ya balik lagi sih ke treatment kita untuk menjaga kulit sih, kayak lifestyle, makanan dan sebagainya. Walaupun si dokter Dermita pun juga bilang memang salah satu resiko dari suntik jerawat itu bisa menimbulkan jerawat kecil-kecil di area yang dekat disuntik. Jadi ya the choice is yours gitu. Kalau kalian mau dengan resiko-resiko bopeng dan muncul jerawat kecil-kecil, go ahead. So, di sini aku mau menyimpulkan sedikit nih tentang si suntik jerawat supaya nggak kemana-mana, nggak terlalu jauh omongannya, dan aku nggak terlalu sok tahu gitu. Jadi suntik jerawat ini bukan untuk mengobati jerawatnya, tapi untuk mengatasi reaksi radang yang sedang terjadi gitu. Dan itu pun juga kalau disertai dengan krim atau krim dari dokter dan juga obat minum yang dikasih oleh dermatologisnya. Jadi nggak bisa tuh cuman yang kayak suntik doang, kelar, udah deh gitu pulang. Karena pengobatan jerawat itu nggak cuma satu cara doang, banyak banget faktor-faktor pendukung yang mensupport kita untuk
bisa memicu jerawat ataupun bisa mengobati jerawat itu sendiri gitu. Dan the last sih dari aku, jangan sampai kalian jadikan suntik jerawat itu adalah sebuah rutinitas ataupun kebutuhan yang yang regularly terulang kayak seminggu sekali, sebulan sekali. Menurut aku jangan ya, karena udah kalian tahu sendiri, tadi aku udah bilang juga sumber dari yang terpercaya kalau itu bisa bikin bopeng, bisa bikin jerawat, memicu jerawat juga. Ya tergantung sih kalian, maksudnya itu hanya bikin kita senang sesaat, cuman bikin kita ketergantungan. Karena jujur banget dulu aku tuh sempat banget yang namanya ketergantungan, ketagihan gitu, yang namanya suntik jerawat tuh suntik terus karena bisa ngobatin jerawat aku secara singkat gitu. Jadi kayak karena aku benci banget sama ketergantungan, termasuk sama dokter tuh aku sebenarnya nggak mau ketergantungan sama dokter. Akhirnya makanya aku sering pindah-pindah, berusaha untuk stop walaupun ternyata nggak berhenti. Jadi aku berusaha untuk pengen bisa independen dalam hal apapun. Nah, the last ini pertanyaan yang lumayan banyak banget aku dapet ya, ditanyain adalah berapa harga dari suntik jerawat yang pernah aku lakuin ya. Oke, pertanyaan ini sebenarnya nggak bisa diterukur sama, karena sama aja kayak treatment di dokter nggak sih, kayak setiap dokter tuh punya price-nya masing-masing. Cuman di sini mungkin perkiraannya aja kali ya, dan ini udah setahun yang lalu, aku nggak tahu kalau tahun ini gitu. Jadi kemarin itu terakhir aku suntik jerawat itu aku spend around 75.000 untuk satu titik. Jadi ya tinggal dikali aja, karena punya titik berapa jerawat yang pengen disuntik, tinggal dikali gitu. Menurut aku ini terbilang murah ya, dengan kalau dibandingkan dengan treatment terus obat-obat yang mesti nunggu lama. Ini magic semalaman bisa kempes. Menurut aku ini murah. Cuman kalau kalian tahu tadi resikonya, efek samping jangka panjangnya, apalagi kalian tahu, percayalah, suntik jerawat dibandingkan treatment dari impact yang dihasilkan dari suntik jerawat itu more expensive. Karena untuk treatment scars atau bopeng itu jauh lebih mahal, jauh lebih complicated, jauh lebih dari segalanya. Jadi again and again, menurut aku sih kalau nggak perlu-perlu banget, kalau nggak penting-penting banget, no need gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh ya, kalau nggak urgent banget, kalau nggak penting-penting banget, no need. Oke, kayak itu aja video dari aku, takut kepanjangan, dan semoga bisa membantu buat kalian yang ragu atau pengen banget suntik jerawat tapi takut, ragu, ataupun bingung. Semoga membantu, dan kalau menurut kalian video ini bagus, kalian bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian juga, supaya teman-teman kalian yang acne fighter tahu. Dan for the last, thank you for watching, see you in my next video, and bye.